Kabupaten Melaka yang sudah rela meluangkan waktu untuk datang di Desa Rayulu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Bupati bersama rombongan. Acara berikut penyambutan secara adat kepada Bapak Ulu waktu dan tempat kami silakan. Hau kunai Malaka, baru nai Malaka. Roi na tonan ano ina besian, iyo mametambotia, ri me ambotia. Ne betu nulik ne, au nulik ne au na noe hali e, betu na noe hali. Ne pabuka rara tau, mena lurai tau, ne na kau mai ona, nama mai ona, tuiri inu kloro e, ini kliurai. Ne nulik ne, tibaki ne ta mesi ne baskedu ne marilu ne, haholek ne mantara ne, rai siwi ne kataua ne, manesak ne. Ne welos ne, kolonto ne motorelek ne, haroe ne mamakung git ne, mamakung bot ne turus ne, lewes ne ferik toru ne, katuas toru ne. Ne biu ne, tanesa ne abunung ne, tabara ne boak ne, banake ne. Ne motosoru ne, wesoru ne saleu ne, felmasi ne beimaut ne, tetedoe ne fokik ne, lafatus ne fatuk mulak ne, tasarai ne beimau ne, kolasa ne, fetawa ne, makamika ne askil rumah, narukti rumah ne toa ne, masenatoa ne rayu rumah ne, mataus. Hei, ne kasih kola bane rai, kola bane rai. Poin ka kau kola, poin ka mang kola. Kudi baka tama ba uwa may tambote, rin may ambot. Ne na to na besian onan. Ne no din na ukun man na batu. Hei, ne konto kola bane dai, kari kola bane dai. Tau muris la toma, bot la toma, teklo lima la toa. Di ay na dai tau at asus la besima, raramanas. Mai tabasa ni Maray. Cinta dan kasih-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan yang indah dan berbahagia ini, Dikau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Kesempatan ini dan saat ini di sini dan sekarang kami akan melaksanakan satu kegiatan. Sudah kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga kegiatan ini dapat berakhir dalam nama-Mu. Semua doa singkat ini kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa yang diberikan, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka selaku Ibu Bupati Melaka beserta rombongan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rayulu, yang kami hormati para kelompok tenun ikat, dan yang kami hormati juga para orang tua dari anak-anak PAUD, singkatnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berkesempatan hadir yang sangat kami hormati. Pada tempat yang pertama, marilah kita patut panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat penyertaan dan perlindungan kepada kita, sehingga pada hari ini kita mendapat kunjungan dari Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Melaka di Desa Rayulu.
Pada tempat yang kedua, Ibu Bupati ini sebagai pelaporan bahwa kami di Desa Rayulun ada memiliki 5 kelompok tenun ikat. Itu datanya ada di Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rayulun. Dan yang kedua juga di sini di Desa Rayulun terdapat satu PAUD yang bernama PAUD Matung Melirin, memiliki 26 murid, 1 pengelola dan 2 orang guru tutor. Yang ketiga, pada kesempatan ini saya atas nama masyarakat Desa Rayulun mengucapkan limpah terima kasih atas kunjungan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Melaka di desa kami ini. Dan juga dari tempat ini saya mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelayanan kami hingga akhir nanti mungkin terdapat kekurangan. Saya atas nama masyarakat Rayulun mengucapkan permohonan maaf. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Turun saja dulu ke desa dan ibu. Jadi kami mainlah mau diwain, tapi kalau di UID di satu kelompok tenun, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kalau disuruh taistian, tau maktian, beli di rumah jabatan Anso sahika bodik modal kudi menang lagi. Ya, jadi lawain tapi kita verify malu satu. Sama dengan saya. Terima kasih. Pakai tetangga, terima kasih. Pakai tetangga. Terima pakai 2 tangan. Maju lagi. Pakai 2 tangan. Ya. Terima 2 tangan. Terima 2 tangan. Ya. Ya, pintar. Pulang. Tangan maju. Ya. Maju. Ini seragam semua, dan ini untuk menenun ini lumayan lama, 1 bulan baru jadi segini banyak kain ya. Jadi kita bersyukur karena mama-mama desa dan mama-mama di sini sudah kreatif untuk membuat sesuatu yang lain dalam hal pemanfaatan kain tenun. Ya, kami senang. Ya, mudah-mudahan ke depan kita saling mendukung sehingga kain tenun tidak hanya kita pakai untuk diikat, bukan hanya dipakai untuk baju, tetapi bisa kita pakai untuk keperluan lain-lain ya, misalnya untuk pakaian pengantin itu juga bisa ya, dirombak jadi pakaian pengantin laki dan perempuan. Lakinya dibikin jas sudah pasti ya, tetapi yang perempuannya selain ada umbai-umbai putihnya, dasarnya adalah kita buat dari kain tenun ya. Kemudian kain tenun ini sekarang menjadi salah satu oleh-oleh khas daripada Melaka ya. Jadi kami berharap nanti mama desa bersama pengurus PKK membina kelompok tenun untuk menghasilkan kain-kain tenun yang variasi warnanya kita bikin lebih banyak, bukan hanya merah saja, tetapi bisa ada warna hijaunya ya, warna kuningnya, warna biru. Jadi kelihatannya lebih menarik. Kalau mau dipakai untuk baju, dia lebih cantik jadinya ya. Nah kemudian kalau kita mau kasih oleh-oleh kan biasa kita kasih sepasang, ada taisnya, ada selendangnya. Kalau bisa biar motifnya sama, warnanya sama, sehingga kita tidak bingung untuk cari pasangannya ya. Kalau mama-mama pakai kebaya dengan tais di bawah, kebaya di atas, kemudian pasti ada selendangnya. Kalau bisa selendangnya sepasang dengan kainnya. Bapak-bapak juga begitu, kalau hameti tais, hameti los tais deh, tapi selendang habakan warna seluk, nih petitu bamos kurang ilas. Kalau bele selendang no taisnya kan, motif no warnanya kan menesak, sehingga kita tituba kebas seperti itu. Nah jadi
ini kreasi daripada kain tenun. Nah, ke depan mungkin kita akan rencanakan untuk mengolah kain tenun ini juga menjadi cenderamata. Apakah itu menjadi alas piring, alas gelas ya, atau juga menjadi tas tangan, ataupun kerajinan-kerajinan lain yang kita anggap itu baik ya. Daster juga, sekarang kita masih pakai daster yang terbuat dari kain batik ya. Kalau bisa dasternya juga kita buat dari kain tenun, itu bisa dijahit ternyata. Jadi setelah dibentuk, itu kayak di Bali itu mereka kan ada daster yang sujadi. Nah itu mereka jahit dari kain khas mereka ya. Mereka tidak pakai kain batik, jadi pakai kain khas mereka, batik Bali istilahnya ya. Kemudian baru dijahit jadi daster yang sudah jadi. Jadi udangnya langsung dipakaikan di kepala, tidak usah cari tukang ikat lagi. Mungkin kita bisa buat begitu juga ya. Newain ulos sasa makai bel halo si taisurne. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa bersama-sama mengembangkan tenun ikat ini untuk menjadi oleh-oleh khas Malaka yang orang lain belum punya. Ya, nah, kemarin kami di Betun kami coba buat pelatihan untuk menjahit topi ya, menjahit masker, menjahit tas tangan dari kain tenun. Selendang-selendang yang sisa-sisa kita buatkan divariasi dengan kain polos, kemudian kita buatkan topi dan tas tangan juga masker. Ya, mudah-mudahan yang sudah terlatih itu mereka bisa lanjutkan di masyarakat. Nah, jadi itu beberapa hal tentang tenun ikat. Nanti setelah ini kita bisa lihat apakah saya lihat tadi Mama ada yang menenun di depan. Nanti kita bisa melihat prosesnya dan kita bisa sama-sama menyarankan apa yang terbaik untuk tenun ikat kita ya. Nah, yang berikut yaitu tentang PAUD, pendidikan anak usia dini. Ini sekarang saya keliling desa-desa, saya ingin memberitahu kepada seluruh warga. Jadi ibu-ibu yang masih punya anak-anak untuk pendidikan anak usia dini ya. Kenapa? Pendidikan anak usia dini itu mesti tekankan ya. Karena anak-anak yang usia seperti sekarang yang kelihatan masih lucu-lucu ya, masih lugu. Nah ini otak mereka masih bisa menyimpan begitu banyak hal ya. Jadi pada saat inilah kita sebut usia emas, kita bisa memberikan pendidikan yang sebagus-bagusnya kepada anak-anak supaya kita bisa harapkan mendapatkan generasi muda, generasi penerus bangsa yang cerdas dan bertanggung jawab. Etikanya baik, attitude-nya baik ya. Kemudian mereka juga cerdas dan mampu bersaing di era globalisasi nanti. Nah, anak-anak ini disekolahkan di PAUD ya, di rumah pasti mama pasti didik anaknya, itu sudah pasti ya. Kemudian di sekolah pasti dididik oleh gurunya. Nah, selain pendidikan karakter, pendidikan untuk keilmuan, nah ini anak-anak ini juga penting untuk diperhatikan gizinya ya. Kenapa kasus stunting kita di Malaka termasuk lumayan tinggi? Seluruh Malaka totalnya bayi balita, anak-anak ya, itu ada 24,4% yang menderita stunting. Nah ini stunting berakibat pada kecerdasan anak. Kita sekolah boros dari S1, S2, S3, tetapi tingkat intelektualnya, kecerdasan intelektualnya kalah jauh dibanding dengan mereka yang gizinya cukup waktu masih kecil. Nah, anak-anak usia-usia ini adalah anak-anak yang harus kita penuhi status gizinya, ya, tidak bisa kita abaikan. Nah, ini mama-mama yang ada di sini yang punya balita yang siapa? Siapa yang punya balita? Ada yang bawa balitanya di sini? Ada. Baik, mama yang di belakang yang tadi dikurai. Mama pagi anak dikasih sarapan tidak?
kasih. Sebelum ke sekolah dia sudah sarapan? Sudah. Sarapannya apa Mama? Bubur dan sayur apa Mama? Sayur bayam, bagus. Ada lagi? Ada ikan sedikit? Rutin tiap hari? Tidak. Ada telur? Tahu tempe? Tidak ada. Ya, disinilah nanti kita akan kalah dalam hal intelektualnya anak-anak, ya. Nah, jadi mungkin bukan hanya Mama itu saja yang tadi saya tanya, mungkin Mama yang lain juga sama, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau bisa kita usahakan di rumah anak tidak boleh makan dengan sayur saja, ya. Ada pelihara ayam di rumah? Ayamnya untuk siapa yang makan? Kalau ada tamu mai ini terbatai umanu. Telur untuk apa telur? Kalau ada ayam biasa ada telur. Telur mau diksa tamu mai nano kan? Ya, jadi kita pelihara itu supaya kalau bisa ada kecukupan gizi untuk keluarga dulu, ya. Tamu main ya manu kelen, mana manu karas isin. Nah isin rasa lirasno, lehernya sama kakinya kasihan, ya. Sebenarnya tidak apa-apa, sebenarnya boleh. Itu kaki ayam itu kalsiumnya tinggi, bagus untuk anak-anak sebenarnya, ya. Tetapi jangan sudah ambil kuahnya, kemudian anak makan kuah yang kosong saja, tidak ada dagingnya, ya. Ini untuk kecukupan gizi. Nanti sebentar Mama Dorothea dari Pokja 4 akan menjelaskan secara khusus tentang makanan, juga Ibu Ari dari Pokja 3 juga untuk pengolahan makanan. Jadi kalau beres sama kita di rumah, jangan untuk tamu saja, ya. Kita no pesta poin kita hanaan, ya. No manu ada kambing nggak di sini Pak Desa? Ada kambing banyak. Bikin gulai dong untuk anaknya supaya makannya enak. Sate kambing. Ya, jangan kasih bapak saja karena bapak yang kepala keluarga, bapak yang makan paha sama dadanya, anaknya dikasih sayapnya. Tidak boleh. Bapak sudah selesai pertumbuhannya. Ya, bapak makan tahu tempe saja masih cukup, tidak apa-apa. Ya, tetapi anak harus dikasih yang bergizi. Telur, ayam, tahu tempe, ya. Ini kita di sini kan sering makan daging kan, daging kalau pesta, ya. Tasa bodi pesta itu hoosan, bodi anak-anak kita tidak punya uang, ya kan? Kalau sudi bodi pesta, sudi bodi hasai oin, kita bisa sudi sampai 500.000, ya. Apalagi sekarang sambut baru banyak sekali ini. Ada sambut baru kan di sini? Ada juga. Nah itu kita bisa buat pesta. Tapi hari-hari anak-anak kita tidak bisa. Ya, jadi mari kita sama-sama perhatikan gizi anak-anak balita. Ya, mulai dari dia dalam kandungan sampai dengan 1000 hari kelahiran. Kalau saya bilang sampai dengan dia usia 8 tahun, itu usia emas. Ya, harus diperhatikan gizinya supaya anak-anak tidak pendek-pendek, kan? Rai istilahnya. Ya, jadi ukuran tingginya minimal itu 155 cm sampai 165 cm untuk anak perempuan. Ya, anak laki-laki kalau boleh sampai 180 tingginya. Ya, jarang kita dapat tinggi anak-anak laki-laki 170-an, itu jarang. Tinggi perempuan dapat 160 saja sudah susah. Ya, jadi rata-rata 1 meter kotor. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk program PKK dalam hal perbaikan gizi, selain kita memotivasi untuk pengolahan makanan yang baik, kita juga meminta untuk ketersediaan makanan, sumber makanan yang ada di sekitar. Hewan ternak kita sudah punya. Sayur, ada yang tanam sayur di sekitar rumah? Ada. Ya, itu sudah lumayan bagus. Makanya ada bayam ya, ada tomat, ada apa lagi? Marungga.
Nah, ini Bapak Desa dan Ibu, saya minta tolong untuk ke depan. Saya minta setiap kakak menanam 20 pohon marungga di sekitar rumahnya. Ya, karena marungga ini sangat-sangat bergizi, ya. Dia mempunyai kandungan vitamin C yang sangat tinggi, kandungan zat besi. Jadi ibu-ibu hamil dan anak ibu menyusui, anak-anak balita, siakan bubur nei tete inta satian, baku marungga, fasih halmos, taburlah di buburnya sebelum dia makan. Jadi bubur panasnya itu membuat layu daunnya sehingga sudah bisa langsung dimakan. Tidak boleh dimasak sampai hitam, ya. Jadi bubur tasatian atau sup ayam sudah matang, baru kita masukkan marungganya. Tingkat petik dari kebun, tidak usah beli toh kalau marungga. Bisa? Bisa. Ya, jadi ini salah satu sumber gizi. Oleh Bapak Gubernur dan Ibu sudah menginstruksikan supaya semua hidangan panganan lokal sebaiknya mengandung marungga juga, ya. Jadi tahap roti misalnya, ibu-ibu bisa bikin roti di rumah? Bisa. Ya. Bikin keripik-keripik di rumah, keripik dari ubi dan sebagainya, itu bisa ditambahkan tepung marungga, ya, karena itu gizinya sangat tinggi. Ya, kita harapkan dengan adanya kita menanam marungga di rumah, kemudian memetik hasilnya untuk kudapan, untuk makanan sehari-hari, kita bisa harapkan kecukupan gizinya bisa teratasi, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya tekanan darah tinggi, makan marungga setiap hari, pasti tekanan darahnya akan kembali normal. Ya, coba saja kalau tidak percaya. Saya tidak bohong karena saya omong berdasarkan fakta. Ya, itu hasil penelitian. Jadi makan saja marungga. Jadi petik marungga, cuci yang bersih, taruh di dalam gelas, seduh dengan air panas. Boleh diminum langsung, tidak apa-apa, ya. Atau kita di sini banyak jagung, ya, Bapak, ya. Nah, jagung, rebus jagung. Kalau tidak punya kacang hijau, tidak punya kacang tali, cukup dengan daun marungga, sudah jadi sayur dan bergizi, ya. Tapi jangan tahu bakar bahasa sana, tahu kena marungga banyak, kira folin. Itu sama saja dengan kita tidak makan. Kita makan ampasnya. Jadi bakar tasatian atau sup tasatian, poin kita hatutan marungga. Itu baru dia nilai gizinya tidak rusak. Ya, jadi itu saya tekankan supaya kita perhatikan pola makan, pola asuh mulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia 8 tahun. Dan juga marungga itu penting untuk mereka yang punya penyakit-penyakit orang tua. Contohnya gula, ya, darah tinggi, kolesterolnya tinggi, ya. Itu bisa makan marungga setiap hari, tidak apa-apa, bagus. Ya, jadi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga pertemuan kita ini bisa menghasilkan sesuatu yang salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Yang saya hormati Bapak Desa Rai Ulun, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Rai Ulun, yang saya hormati pengurus PKK tingkat Kabupaten Melaka yang hadir bersama kita, yang saya hormati bapak-bapak, tua-tua adat, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita pada kesempatan ini, yang sama saya hormati pengurus PAUD, pengurus kelompok tenun, ibu-ibu yang likurai, dan yang saya kasihi adalah anak-anak PAUD yang hadir bersama kita.
Puji dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena rahmat-Nya, karena berkat-Nya dan penyelenggaraan ilahi-Nya, kita semua boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya, untuk sampai ke Rai Ulun ini butuh perjuangan karena ada sepotong jalan Bapak Desa ya, yang lumayan mungkin 4 kiloan kira-kira yang masih harus diperbaiki lagi. Jadi saya harap mungkin Bapak Desa menyisihkan sedikit anggaran di tahun depan untuk perbaikan jalan itu, sehingga kalau kita mau ke sini kita tidak kecil hati, kita semangat karena meskipun jauh tetapi jalannya lebih bagus. Tapi tidak apa-apa, apapun kami sudah tiba di sini dalam keadaan selamat dan kita boleh berkumpul di sini. Terima kasih karena kami sudah diterima dengan baik di sini. Ya, kami senang karena masyarakat semua dalam keadaan sehat dan mama-mama yang menari juga penuh semangat meskipun mataharinya terik panas sekali ya. Jadi itu tidak menjadi halangan untuk kita boleh bertemu pada kesempatan ini. Ya, jadi tujuan kami datang ke sini yang pertama tentu kami ingin bertemu semua masyarakat yang ada di sini, baik itu masyarakat ibu-ibunya ya, masyarakat tokoh masyarakatnya, anak-anak dalam hal ini diwakili oleh PAUD ya. Jadi kita semua boleh bertemu satu sama lain untuk berbagi. Kami dari kabupaten, dari pusat kabupaten di Betun, kami datang tidak bawa oleh-oleh banyak. Kami hanya membawa sedikit benang dan pasta gigi untuk anak-anak. Ya, semoga itu bisa bermanfaat. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, melekat pada saya juga adalah sebagai Bunda PAUD dan juga Dekranasda, sebagai Ketua Dekranasda. Karena itu kami datang ke sini tujuannya yang utama adalah untuk monitoring dan memberikan beberapa masukan dan saran untuk program PKK ke depan. Jadi nanti sehabis ini saya mempersilakan ibu-ibu dari Pokja 1, 2, 3, dan 4 atau keterwakilannya untuk bertukar pikiran soal program. Saya harap di Desa Rai Ulun juga sudah ada Pokja-Pokja ya terkait Pokja 1, 2, 3, 4 untuk pelaksanaan program pokok PKK yang isinya 10 program. Nah, kemudian untuk yang Dekranasda, kami ingin supaya kalau bisa 5 kelompok tenun yang dibina di Desa Rai Ulun ini tetap eksis ya dan tetap berproduksi. Kemarin kami ada di Desa Dirma, kami ada di Desa Numponi, juga Desa Sanleo. Nah, di Desa Sanleo kami banyak dapat tenun ikat. Ya, di Numponi tidak ada, di Dirma sedikit tetapi masih banyak yang berproses. Nah, ini di Sanleo kami dapat beberapa tenun ikat yang menurut kami kualitasnya dari sisi warna, dari sisi tenunan ya itu lumayan bagus ya. Kami sempat beli di sana. Jadi di sini saya lihat banyak kreasi juga. Ini ada kain jendela yang dari tenun ikat. Ini ibu desanya kreasi. Kita semua yang ada di sini. Pertama-tama, marilah kita naikkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan perlindungannya hari ini kita boleh berkumpul di sini. Semenjak kami masuk ke Rai Ulun, ternyata Rai Ulun ini cukup bagus. Kami masuk dari pintu itu melihat bahwa desa di Rai Ulun ini dia kerjasama dengan masyarakatnya. Semua data yang kami lihat ini lengkap, berarti ada kerjasama yang baik. Maita bahasa di mana ya? Ibu desa ini saya punya adik. Dan saya masuk dari pemancar TV cabang ke sini, ternyata orang Rai Ulun ini orang pekerja. Itu tandanya apa?
kami melihat setiap kiri kanan dari deretan rumah ini tidak ada rumah seperti kami di daratan sana. Berarti orang bekerja keras. Dan ini kami bangga karena setelah kami keliling seluruh desa di Kabupaten Malaka, ternyata desa Rai Ulun ini beda dari semua. Bukan karena adik saya puji, tapi ini beda. Kenapa? Bupati kain gorengnya itu dari kain tenun. Berarti PKK-nya sudah ada. Ini taplak mejanya dari kain tenun. Berarti mama-mama di sini ini mama-mama yang berkreasi. Jadi politik sudah selesai. Sekarang kita masyarakat Malaka. Mari kita bergandengan tangan untuk bahu-membahu membangun. Mulai dari dusun, desa, sampai kabupaten. Kenapa hari ini kami dengan Ibu Bupati ke sini datang untuk melihat langsung bagaimana masyarakat di Desa Rai Ulun. Kami berkeliling 127 desa, termasuk hari ini kami di Desa Rai Ulun. Kami lihat sekali lagi datanya bagus, berarti PKK-nya sudah ada. PKK ini bukan barang baru. Sejak pemerintahan ini ada, PKK sudah ada. Orangnya boleh ganti, PKK-nya ada. Apa itu PKK? PKK itu pemberdayaan. Kita lihat, kita sama-sama menyaksikan bahwa di sini PKK sudah benar-benar sudah berfungsi, di mana ada kerjasama yang baik. Ini dari cara terima saja kami sudah tahu bahwa di sini desa dengan masyarakat itu ada kerjasama sehingga pembangunan itu bisa berjalan. Ini aksesoris kantor desa ini beda dari semua. Kami kalau ke desa kunjungan untuk mau ngomong saja mic ini tidak ada. Tapi tadi kami lihat begini loh, ada TV, ada ini wireless. Ternyata memang desanya luar biasa. Kalau begini kami akan senang datang terus, termasuk Ibu Bupati. Oke baik, saya lanjut. Saya berdiri di sini, kami dari kabupaten, dari PKK, saya sebagai sekretaris yang dengan adik Alfred ini orang sini juga. Kami datang ini dalam bentuk tim. Jadi mama kalau kemana saja kami tim ini selalu ikut. Kenapa? Untuk kami mensosialisasikan apa yang akan dikerjakan oleh Mama Bupati selama 4 tahun 8 bulan. Dan ini kerja ini sudah barang biasa. Kemarin periode lalu itu ada Mama Bea yang dia punya programnya sama, tapi dia lebih fokus bagaimana mengolah ikan itu untuk beberapa menu, termasuk abon ikan, termasuk ikan semur dan lain-lain. Kalau Mama Maria, Bapak Simon, untuk 4 tahun ini dia lebih fokus ke pemberdayaan. Apa? Itu dia meningkatkan tenun ikat. Bagaimana kita mau memberdayakan masyarakat, mau mengubah pola pikir masyarakat. Biasa kita tenun hanya untuk bawa ke orang meninggal, atau ada anak-anak kita kalau ada hajatan ini kita bawa ke sana. Tapi sekarang Mama mau merubah itu dari yang kemarin kita hanya bawa saja ke orang meninggal. Ini kita merubah untuk menjual, jadikan penghasilan. Jadi kami akan terima semua hasil tenun itu, mau berapa saja, berapapun lembarnya kami terima. Mama akan membantu untuk kirim ke provinsi untuk membantu menjual kain mama-mama. PKK Kabupaten Malaka, Bapak Desa Rai Ulun beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Rai Ulun serta semua Bapak Mama, Sugeng, Dato, Ketua, nekatnya semua hadirin yang saya hormati. Saya berdiri di sini sebagai Ketua Pokja 4 dalam program PKK. Saya tidak menggurui, saya hanya mengingatkan kembali kita bagaimana kerjanya PKK. PKK ini 10 program yang dibagi jadi 4. Tiap Pokja mempunyai kegiatannya sendiri. Pak Alfred, sesama kita harap PKK. Dan saya berdiri di sini sebagai Ketua Pokja 4 dalam program PKK. Pokja 4 ini kan kalian sade. Kita hanya berbicara 3 program prioritas, yaitu kesehatan,
kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Sewain tapi harus program di utama dia. Kesehatan kita harus sangat mengingatkan. Iya, program pekerjaan bagian kesehatan kita diingatkan atau kita harus meningkatkan kesehatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menanggulangi dan memberantas penyakit menular. Kemudian kita harus berperan aktif untuk menekan angka kematian ibu, bayi dan balita. Dan kita sebagai PKK kita juga berperan aktif untuk melaksanakan kegiatan di Posyandu dan melaksanakan pemberian makanan tambahan untuk bayi balita gizi buruk dan kurang yang ada di desa kita. Dan Krianawain. Kemudian di samping itu kita juga harus berperan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis kesehatan. Misalnya tadi saya sudah tanya Bapak Desa bahwa di sini sudah masuk program SPDM. Sebagai Ketua Pokja 3, nama saya Bu Ari. Saya dari Jawa, Surabaya. Baik, saya akan di sini saya mengulangi apa yang sudah disampaikan atau sudah dilakukan pada kegiatan yang lalu. Bagaimana cara mengolah lingkungan dengan baik. Di samping ibu-ibu ada kegiatan tenun, bisa membuat pekarangan, memanfaatkan lingkungan di sekitar rumah. Dengan apa ibu-ibu? Menanam, artinya PKK, menanam sayur, menanam toga maupun buah-buahan, dan memelihara hewan sebagai sumber protein keluarga untuk memperbaiki gizi keluarga. Karena apa ibu-ibu? Ibu-ibu sebagai pengelola rumah tangga, ibu jangan lupa kegiatan memasak untuk perbaikan gizi dari anak-anak, dan memberi contoh pendidikan PAUD. Pendidikan PAUD itu bukan hanya di sekolah, di rumah pun bisa. Dengan cara apa ibu-ibu? Menanam sayur, memelihara ikan atau memelihara ternak. Anak-anak kita latih bagaimana cara menanam sayur, bagaimana menanam buah atau menanam bunga, atau memanfaatkan ternak. Dan pengolahan makanan, kita ajari anak-anak kita untuk mengolah makanan. Anak-anak itu perlu gizi, ibu-ibu di masa pertumbuhan itu sangat membutuhkan gizi. Saya yakin ibu-ibu di sini juga pintar mengolah makanan. Di sini tomat sangat banyak. Ibu bisa memberikan tomat itu sebagai jus tomat, sebagai pengganti vitamin C, agar anak-anak imunnya lebih baik, imunnya kuat. Kita buatkan jus tomat itu dicampur dengan gula. Setelah makan kita kasih jus tomat itu. Walaupun tidak ada buah-buahan yang ini juga lebar, cantik. Coba dia ada variasi sedikit bagus ini. Kali untuk baju kan. Bagus. Kita bikin dress bagus sekali ini. Ini luntur kalal nih. Luntur ya. Coba ini siapa punya ini? Kayaknya siapa punya? Saya nih, Om Desa punya kan? Om Desa ini kombinasinya kalau bisa pakai salah satu ini. Ya, yang pink yang begini supaya dia matching. Kalau naik kan dipucat pakai ini kan kurang bagus. Padahal ini saya suka, saya mau bikin baju ini sebenarnya.
Mana bibit yang penting langsung uang festu. Nah, nih, kayak begini. Ini baru matchingannya Iya, pas. matching, itu Ah, matching. ini Nah, baru ini bagus. yang bagus. Ini baru bagus nih. Ini bagus. Karena nee kan sepadan. Iya. Nah, ini kan terlalu pucat. Iya, mau ke oranye kan, jadi tidak cocok. Ini baru dapat oleh-oleh. Ini jadi. Marah dia kalau mau oleh-oleh. Jadi nih, bikin apa dulu? Harganya masih tetap. Ini juga lebar tebal. Sayangnya ini warnanya. Iya, itu yang tidak ngangkat. Iya, iya.